Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desus Yandui Ramadantia, NIM 1052000189. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi di masa era Orde Baru. Pada tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto mengkritik kegagalan Soekarno, Orde Lama atau Orlah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Seiring dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung, TPK dipandang gagal memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberantas korupsi ketika kasus korupsi di Pertamina yang diajukan oleh TPK tidak ditanggapi oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya. Melemahnya TPK mendorong pembentukan operasi tertib atau OPSTIP, pemberontakan korupsi. OPSTIP ini menjadi tidak berfungsi karena terjadi perselisihan internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Arenti, NIM 1052001992. Di sini saya akan menjelaskan korupsi masa Orde Lama. Di era Orde Lama, kebijakan anti korupsi diluncurkan di akhir 1950-an melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya. Dibentuk panitia retoling atau paran yang terdiri dari satu ketua dan 2 anggota. Keberadaan paran segera hilang setelah dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan presiden. Paran kemudian dibubarkan setelah melalui kekicauan politik. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres nomor 275 tahun 1963 sebagai landasan pembentukan lembaga operasi budi yang bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Awal kinerja korupsi budi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 miliar. Operasi budi dibubarkan ketika akan menjerat direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru, yakni Komando Tertinggi Retoling Aparat Revolusi atau Kontral. Kontral tidak memiliki catatan signifikan dalam pemberantasan korupsi dan dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrido NIM 1052000212. Di sini saya akan membahas tentang deretan menteri era reformasi dalam pusaran korupsi. Yaitu yang pertama ada Hari Subarno. Hari Subarno adalah Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Zas yang terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang menyebabkan kerugian negara sekitar 97,2 miliar rupiah. Yang kedua yaitu ada Bahtiar Syamsiah. Bahtiar Syamsiah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu pada masa pemerintahan SBY dan Yusuf Kala, yang terjerat korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor dengan kerugian negara sekitar 33,7 miliar rupiah. Yaitu kemudian ada Sujudi. Ahmad Sujudi adalah Menteri Kesehatan Kabinet Persatuan Nasional, yaitu pada masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Kabinet Gotong Royong yang tersangkut korupsi pengadaan alat kesehatan pada 2003. 4. Ada Rohimin Dahuri. Rohimin Dahuri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong yang terjerat KPK karena telah mengumpulkan dana dari kepala dinas dan kepala unit mencapai 12 miliar rupiah serta pungutan
dari luar departemen senilai 19 miliar rupiah. Dan seluruh uang tersebut kemudian masuk ke rekening pribadinya. Itu selanjutnya ada Andi Alfian Malaranggeng. Andi Alfian Malaranggeng merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu pada masa pemerintahan SBY dan Budiono, yang terjerat korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan sekolah olahraga nasional, yaitu Hambalang. Andi Malaranggeng masih aktif menjadi Menpora pada saat itu. Kemudian, ia segera memutuskan untuk mengundurkan diri. Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan juru bicara Presiden SBY itu 4 tahun penjara dan denda 200 juta, serta subsidiar 2 bulan penjara. Itu yang keenam, Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada Menteri Koperasi dan UKM Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan SBY dan Yusuf Kala. Ia terseret tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan dana operasional menteri. Itu masih menjabat sebagai Menak. Akibat perbuatannya yang membuat negara mengalami kerugian keuangan sebesar 27, miliar dan 17,9 juta rial. Surya Dharma Ali dihukum 6 tahun penjara serta denda 300 juta dan subsidiar 3 bulan kurungan dan uang pengganti 1,821 miliar rupiah. Yang ketujuh ada Siti Fadilah Supari. Siti Fadilah Supari adalah Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu I yang terseret kasus pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa, yaitu pada tahun 2005 di Kemenkes dan menerima suap sekitar 1,875 miliar rupiah dari PT Graha Ismaya sehingga negara sekitar 6,1 miliar. Siti divonis penjara selama 4 tahun dan wajib mengembalikan uang senilai 1,4 miliar rupiah serta diwajibkan membayar denda 200 juta rupiah. Dan selanjutnya ada Idrus Marham. Idrus Marham adalah Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Kerja pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Wakil JK yang terjerat kasus suap PLTU Riau I serta aktif menjabat sebagai kemudian memutuskan mengundurkan diri. Itu selanjutnya ada Imam Nahrawi. Imam Nahrawi adalah Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Kerja yang terjerat kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, Imam menyatakan mengundurkan diri dari Menpora. Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada Edi Prabowo. Edi Prabowo merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin yang terseret dugaan kasus suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Edi dicokok KPK saat tiba di tanah air selesai melakukan kunjungan dari Hawaii 25 Desember 2020. Kemudian setelah itu Edi Prabowo secara resmi mengundurkan diri sebagai Menteri KKP. Itu selanjutnya ada Juliari P. Batubara. Juliari Batubara adalah Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju yang tersangkut kasus dugaan suap bantuan sosial dana COVID-19. Tak lama setelah penetapan status tersangka, Juliari mendatangi gedung KPK dan menyerahkan diri. Tak berhenti di situ. Wacana pun berkembang pada ancaman hukuman mati bagi koruptor bansos COVID-19. Karena pandemi virus corona jenis baru itu sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Sejumlah pihak pun menyampaikan dukungan atas penerapan hukuman mati bagi koruptor bansos COVID-19 karena
sangat banyak rakyat Indonesia secara ekonomi terdampak dan tidak terpenuhi bantuan itu. Seperti disampaikan pakar hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1. Wayan Titip Sulaksana yang mengakui prihatin dengan penerapan 2 menteri menjadi tersangka korupsi, apalagi korupsi terkait dengan dana bansos COVID-19. Maka dari itu, Wayan menambahkan sanksi pidana paling adil yaitu pidana mati, merujuk pada pasal 2 ayat 2 UUD nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor yang diperbarui dengan UUD nomor 20 tahun 2002. Pasti masyarakat akan terus menanti perkembangan proses hukum bagi pelaku korupsi atau tikus-tikus kantor ini, untuk memastikan para pelaku dihukum setimpal dan mengungkap siapa saja yang terlibat. Inilah saatnya bagi KPK untuk menunjukkan taringnya kembali dan membuktikan diri bahwa revisi regulasi justru menguatkan, bukan melemahkan tadi intuisi pemberantasan korupsi tersebut. Dari pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada awal Orde Lama ke Orde Baru, sampai sekarang era reformasi, budaya korupsi di kalangan elit-elit politik maupun rakyat biasa masih terjadi. Dan yang disebutkan tadi hanya masih sedikit dan masih banyak praktik-praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih belum terungkap. Ada apa dengan Indonesia? Negeri yang subur sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, emas, nikel, dan lain-lain. Dan juga Indonesia mempunyai alam yang indah yang mengundang jutaan turis mancanegara. Dan yang paling menakjubkan dari Indonesia ialah kekayaan flora dan fauna, yang seharusnya membuat Indonesia menjadi negara yang kaya. Akan tetapi, faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup menderita. Sebagai contoh, tingginya harga sembako, mahalnya biaya rumah sakit, dan masih banyak lagi, yang banyak membuat orang-orang di luar sana kelaparan dan tidak mendapat pendidikan yang layak. Akan menjadi PR besar bagi bangsa ini jikalau ingin menjadi negara yang maju dengan rakyat yang sejahtera. Salah satunya dengan cara memfokuskan dengan pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara yang pertama, hukuman yang berat bagi koruptor, contoh hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yang kedua, perkuat KPK dengan cara apapun. Dan ketiga, tanamkan kepada generasi muda akan bahayanya korupsi dan buruknya korupsi bagi negara ini. Sekian dari kami. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan suatu hari korupsi di Indonesia segera hilang dan lenyap. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi.